Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Di antara kita barangkali seringkali merasa lelah. Kalau lelah raga yang dipikir biasanya golek pijet ya, dipetek itu ya pijat ya, supaya bugar kembali. Itu kalau fisik. Nah, kira-kira kalau lelah batin, apakah batinnya mau dipijat? Tidak kan, susah memijatnya. Tapi saya percaya bahwa di antara kita pernah merasa lelah ketika melakukan banyak hal yang baik, namun hasilnya tidak sebanding, seolah-olah tidak sebanding dengan apa yang sudah kita perjuangkan. Sudah lelah, lalu menyesal, dan bisa jadi enggan untuk berbuat baik lagi. Ada kan seperti itu? Banyak ya. Tak labui, tak rewangi, sudah kuusahakan sedemikian jauhnya itu kan. Itu pula yang kita lihat dalam kisah Tobit hari ini. Dia adalah orang yang taat kepada Allah, percaya kepada Allah, dan juga mengandalkan hidupnya kepada Allah. Tapi apa yang dia peroleh? Buta ya. 4 tahun tadi lamanya sudah buta. Dia juga merasakan istrinya tidak hidup baik. Kok bisa? Menurut Tobit, istrinya itu mendapatkan gaji hasil dari kerjanya, tetapi juga mendapatkan kambing. Nah, kambing ini menurut Tobit bukan perolehan yang halal. Maka dia tadi merasa kembalikan. Jangan sampai ada hal yang tidak halal masuk dalam rumah kita untuk dikonsumsi. Zaman sekarang istilahnya adalah jangan sampai ada hal-hal yang hasil korupsi dikonsumsi di rumah tangga kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang barangkali membuat sekurang-kurangnya saya melihat kelelahan lalu merasa berat itu justru komentar istrinya begini, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Itu kan. Kadangkala orang-orang seperti ini, komentarnya istrinya Tobit ini banyak sekali. Itu-ituanmu apa? Itu kan pertanyaannya. Apa yang kamu dapatkan? Kamu sudah rajin ke gereja misalnya, aktif kemana-mana misalnya, tapi hidup rumah tanggamu, fisikmu, batinmu tidak jauh lebih baik. Lalu kalau orang tidak kuat melokro, oh iya ya, lalu tidak melakukan apa-apa. Nah, hari ini kita bolehlah mengambil inspirasi. Kisah Tobit tetap bertahan dalam situasi yang barangkali membuat diri lelah.
komentar-komentar orang-orang dekat kita itu justru seringkali melelahkan, menjatuhkan semangat. Yesus hari ini dikenal oleh orang-orang pada zamannya sebagai orang yang jujur. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Keutamaan Yesus ini dilihat oleh banyak orang. Maka bagaimana kita mohon rahmat supaya keutamaan-keutamaan itu ada dalam hidup kita. Tetap taat kepada Allah, tetap setia kepada Allah, tetap percaya kepada Allah, meskipun seringkali yang kita peroleh tidak semuanya baik. Bahkan seringkali merasa ini cobaan, ini tantangan, ini kesulitan. Justru cara-cara itulah memurnikan motivasi hidup kita. Makin mengasihi Allah, makin memberikan hidup kita kepada Allah, dan juga bagian negara ataupun kaisar bahasanya tadi juga pada bagiannya kita berikan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.